Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini kita akan mencoba sebuah produk power station lagi yang akan kita gunakan di workshop Tukang Jadi-Jadian. Di video yang lalu pernah kita mencoba juga power station yang kapasitasnya besar banget, yaitu sekitar 2048 watt hours rekan-rekan ya, kemudian 2000 watt untuk output inverternya. Modelnya adalah AC 200 Max dari merek Bluetee. Tapi banyak juga rekan-rekan yang komennya itu bilang ini kemahalan, harganya terlalu mahal. Nah, kali ini kita akan mencoba versi yang kecilnya. Ini dari merek Bluetee juga, modelnya adalah EB70. Ini harganya hanya sepertiga dari AC 200 Max kemarin rekan-rekan ya. Dan ini walaupun harganya lebih murah, tapi ini kapasitas baterainya menurut saya sih cukup ya rekan-rekan ya, lumayan besar juga, dan ini bentuknya kecil, ramping sehingga dapat kita bawa kemana-mana. Oke rekan-rekan, ya nggak usah lama-lama, sekarang kita akan unboxing, kita lihat spesifikasi seperti apa, dan nanti langsung kita akan coba untuk menjalankan power tool yang ada di workshop ini, dan nanti juga akan saya gunakan untuk camping power stationnya. Yuk kita langsung unboxing saja power station dari Bluetee EB70. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan langsung buka saja untuk kemasannya ya. Kita langsung lihat aja isinya apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di sini yang pertama ada buku-buku ya. Kita lihat dulu. Di sini ada beberapa buku. Yang pertama cuma kartu peringatan saja supaya tidak langsung kena sinar matahari. Kemudian di sini adalah kartu garansi dari Bluetee. Ini garansi resmi ya rekan-rekan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah buku manual instruksi. Ini dapat kita baca untuk cara penggunaan dari Bluetee EB70. Kemudian spesifikasinya juga lengkap di sini. Baik, yang kedua di sini ada box ya. Ini kita akan langsung buka saja. Kita lihat isinya apa saja ya yang ada di dalam ini. Yang pertama di sini ada charger atau adapter ya rekan-rekan ya, adapter untuk pengecasan. Lumayan besar juga kalau kita lihat ya. Nah, ini bodi-bodi dari plastik, kemudian di bagian tengah di sini ada mereknya Bluetee, di sini ada lampu indikator. Finishingnya rapi ya. Di sini ada ventilasi udara, kemudian ada input 220 volt, ini untuk kabel listrik. Kemudian di bagian samping di sini ada fan atau kipas untuk mendinginkan dari bagian mesinnya kalau panas. Kalau kita lihat spesifikasinya di sini adalah outputnya 25,2 volt 8 ampere. Jadi ini besar rekan-rekan ya. Untuk kabel outputnya di sini jacknya jack DC tapi yang ukurannya besar ya. Seperti ini. Oke, kemudian lanjut di sini ada beberapa kabel-kabel. Ini yang pertama adalah kabel listrik untuk adapter tadi ya. Ini tinggal kita colokkan saja menggunakan jack yang gepeng. Selanjutnya di sini ada kabel pengecasan melalui car charger atau car socket ya. Terus yang selanjutnya di sini adalah soket untuk ke solar panel ya rekan-rekan ya. Jadi kita bisa hubungkan, kita bisa cas Bluetee-nya nanti dari solar panel atau panel surya. Seperti ini ya. Oke, untuk aksesoris hanya itu. Sekarang kita akan langsung lihat unit utamanya yang Bluetee-nya ya. Kita keluarkan dulu rekan-rekan ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya, bentuk dari Bluetee dengan model EB70. Tidak terlalu besar ya rekan-rekan ya. Ini lebarnya nggak sampai 40 cm. Kemudian lebarnya ini sekitar 20 cm, tingginya juga sekitar 25 cm. Jadi ini compact ya dan ramping. Jadi ini akan mudah dibawa kemana-mana. Kalau kita lihat dari segi build quality-nya, ini juga bodi-bodinya dari plastik rekan-rekan ya, tapi terlihat solid. Kemudian finishingnya juga rapi, sambung-sambungannya juga oke, tidak ada yang terlihat bermasalah. Kemudian ini di bagian atas, kalau kita lihat di sini ada handle-nya, pegangan, dan ini handle-nya bisa ada kuncinya ya rekan-rekan ya, ada kliknya. Tuh. Jadi kalau ada handle-nya gini kita dapat membawanya dengan gampang ya. Dapat kita angkat, dan ini juga tidak terlalu berat, dan ternyata ini tidak sampai 10 kilo ya untuk beratnya, hanya 9,60 kg.
Nah, ini di bagian atas juga ada wireless charging, outputnya 15 watt ya. Ini bisa buat untuk pengecasan gadget-gadget yang wireless charging. Ini ada satu, outputnya 15 watt. Kemudian ini untuk tampilan di bagian depannya ya rekan-rekan ya. Di bagian bawah ada mereknya Bluetooth. Kemudian ini adalah panel instrumennya. Di sini ada input MPPT, tulisannya di sini 12 sampai 28 volt, 200 watt maksimum. Kemudian di sampingnya di sini ada LCD display nanti yang menunjukkan dari kapasitas output dan input serta kapasitas baterainya. Kemudian di sampingnya di sini ada fungsi untuk lampu ya. Di sini ada lampu dan ada tombol powernya. Jadi saat kita gunakan di kegelapan atau listrik padam, kita bisa menyalakan lampu ini. Kemudian di bagian samping di sini, samping bawah di sini ada untuk output DC rekan-rekan ya. Output DC ini macam-macam untuk outputnya. Kalau kita lihat dari bagian samping kiri, di sini ada tombol power. Kemudian ada output power delivery USB Type C. Ini ada dua ya, di atas satu, di bawah satu. Ini sama-sama 100 watt, jadi total udah 200 watt ya. Kemudian di sampingnya di sini ada output USB A. Ini 5 volt per 3 ampere. Jadi untuk satu slot ini 3 ampere. Kemudian di sampingnya di sini ada output 12 volt. Ini 10 ampere kan ya. Kemudian di sampingnya di sini ada output cigarette lighter yang sama dengan yang di mobil ya rekan-rekan ya, 12 volt. Sini ada satu, dapat kita gunakan juga. Kemudian di samping di sini ada output untuk AC atau listrik 220 volt, di sini sampai 240 volt. Untuk inverternya kapasitasnya sampai di 1000 watt. Jadi ini besar ya. Kemudian untuk outputnya di sini ada dua, kanan kiri, dan untuk jenis outputnya di sini adalah pure sine wave ya rekan-rekan ya. Jadi sudah standar dari PLN. Kemudian ini dapat digunakan untuk segala jenis peralatan listrik. Jadi aman ya. Kemudian di sini ada tombol outputnya juga, tombol power. Nah, ini untuk bodi bagian sampingnya seperti ini, ada variasi teksturnya. Kemudian di sini ada kipas untuk mendinginkan mesin di bagian dalamnya. Nah, kemudian untuk bagian kanan juga sama ya. Di sini ada fan-nya juga untuk mengeluarkan dari panas yang ada di dalam mesin Bluetooth ini. Nah, kemudian untuk bagian belakang di sini hanya polos saja ya. Kemudian ada label, di sini ada merek, kemudian ada spesifikasinya juga. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita akan lihat tampilan dari LCD display-nya ini ya. Kita bisa nyalakan saja dari salah satu output, bisa DC ataupun AC. Nah, ini kita nyalakan. Oke, ini sudah menyala hijau, untuk output DC-nya sudah keluar, dan di sini untuk display-nya sudah tertera ya rekan-rekan ya. Di sini ada tulisannya Eco, kemudian ada kapasitas baterai. Di sini kapasitas baterainya ada 40% ya. Kemudian di sini ada inputnya ini berapa watt nanti kalau kita melakukan pengecasan. Kemudian untuk bagian bawah di sini adalah outputnya. Jadi output yang kita pakai nanti tertera di sini. Jadi untuk LCD display ini dia tidak touchscreen, nggak ada pengaturan apa-apa, hanya untuk display saja. Sekarang kita coba di sini untuk menyalakan dari output AC-nya, tinggal kita pencet seperti ini. Ini untuk output AC-nya juga sudah on, ini warna hijau, ini juga sudah on warna hijau. Sekarang kita coba untuk menyalakan sekaligus ini untuk lampunya. Pencet sekali dia nyala. Kemudian kita pencet sekali lagi, lebih terang. Kemudian kalau kita pencet sekali lagi, dia akan kedip-kedip rekan-rekan ya. Jadi ini sebagai sinyal ya, kalau kita lagi di outdoor untuk memberikan sinyal di orang-orang yang jauh, untuk memberikan peringatan juga bisa menggunakan yang model kedip-kedip seperti ini. Kalau kita pencet lagi dia akan off. Jadi ada 3 fungsi ya. Baik rekan-rekan, sebelum kita coba dari Bluetooth untuk outputnya ini, untuk output DC dan output AC, sekarang sebaiknya kita cas dulu ya supaya kapasitas baterainya benar-benar full 100%. Ini tadi kan 40% ya rekan-rekan ya. Ini untuk adaptornya sudah saya colokkan di listrik dan sudah menyala hijau. Sekarang tinggal kita langsung masukkan saja soket untuk outputnya ini ke bagian inputnya. Baik rekan-rekan, ini sudah mulai melakukan pengecasan ya, dan ini untuk adaptornya sudah menyala merah untuk indikatornya. Dan kalau kita lihat di sini input pengecasannya ada di 196 watt ya. Jadi kalau kita lihat ini naik turun dan maksimalnya ada di 199 watt. Jadi ini untuk adapternya ini untuk pengecasannya besar ya. Kita akan lihat nanti sampai 100% berapa jam ya.
Baik rekan-rekan, sudah full ya, sudah 100%, dan ini untuk chargernya juga sudah warna hijau. Sekarang kita stop dulu. Nah, ini waktu pengecasan tadi dari 40% sampai 100% itu memakan waktu 2 jam 43 menit ya rekan-rekan ya. Menurut saya sih ini tergolong cepat ya, dengan kapasitas baterai kemudian charger yang besar. Menurut saya sih ini 2 jam 43 menit itu tergolong waktu yang cepat untuk pengecasan power station ini. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan coba untuk output DC-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat untuk beban dayanya. Sekarang kita akan melakukan pengecasan smartphone. Saya menggunakan soket yang USB Type-C power delivery. Kita akan coba untuk mengecas smartphone ya. Oke, di sini langsung ada keterangannya isi daya cepat ya rekan-rekan ya. Ini isi daya cepat. Kemudian saya akan ngecas gadget satu lagi menggunakan USB Type A, ini berbarengan ya. Ini saya ngecas speaker Bluetooth. Kita coba ya. Oke, ini langsung nyala merah rekan-rekan ya, berarti udah langsung ngecas menggunakan USB Type A yang di samping. Sekarang kita coba soket cigarette lighter ini apakah bekerja dengan baik atau tidak. Saya akan menggunakan kepala charger model untuk di mobil ya rekan-rekan ya. Ini multi port USB Type A. Kita langsung masukkan saja. Oke rekan-rekan, ini akan kita tambah ya untuk pengecasan smartphone lagi. Kita lihat nanti outputnya berapa. Oke, sudah mengecas ya rekan-rekan ya. Jadi dua handphone ini bisa fast charging pengecasannya menggunakan output DC. Total untuk outputnya di sini adalah 19 watt ya rekan-rekan ya. Baik, untuk output AC kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini udah on. Kemudian saya akan mencoba untuk menggunakan desktop charger ini untuk baterai power tool ya. Saya akan mencoba baterai power tool dari DCA, kita cas menggunakan Bluetooth ini. Oke, ini sudah menyala ya untuk desktop chargernya, dan untuk baterainya adalah menggunakan baterai DCA 20 volt 4Ah. Kita langsung on kan, dan ini untuk indikatornya sudah menyala pengecasan ya. Kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya langsung besar kan ya, 94 watt, karena ini chargernya ini adalah 4 ampere, jadi ini besar banget. Untuk pengecasan juga cepat, jadi loadingnya dia langsung 93 watt. Nah, ini sekarang akan kita coba untuk menyalakan power tool AC ya. Ini menggunakan listrik. Kalau kita lihat di sini adalah Jigsaw DCA AMQ 65K. Kita akan coba ya rekan-rekan ya. Kita akan nyalakan menggunakan power station Bluetooth ini. Ya, kita masukkan. Oke rekan-rekan, sudah selesai ya kita mencoba dari Bluetooth Power Station EB70, dan ternyata memang walaupun kecil ini kapasitas baterainya mumpuni untuk ngecas smartphone yang ringan-ringan ataupun yang untuk berat ya. Untuk tadi kita memotong kayu menggunakan Jigsaw daya 600 watt dan menggunakan gerinda dari DCA itu yang dayanya 1020 watt, ini juga masih oke rekan-rekan ya. Tadi untuk beberapa percobaan dan untuk pengecasan tadi masih, kalau kita lihat di sini baterainya itu masih penuh rekan-rekan ya.
masih 100%. Jadi berkurangnya itu sedikit banget. Jadi ini menurut saya sih cocok untuk backup di rumah kalau sedang listrik padam, itu menyalakan lampu, kemudian menyalakan kipas angin, ini masih bisa rekan-rekan ya untuk di rumah. Kemudian kalau di tempat kerja, kalau listrik lagi padam, kita masih bisa ngecas baterai power tool, kita masih bisa menggunakan jigsaw, bahkan menggunakan gerinda pun masih bisa, dan power station ini kuat. Dan power station ini kemarin juga sudah saya coba rekan-rekan ya, untuk saya bawa camping dan untuk memasak nasi menggunakan rice cooker dengan daya 400 watt, ini juga oke. Nasinya sampai matang itu berkurang 20% untuk daya baterainya. Jadi dibuat jalan-jalan, kita piknik, kita camping outdoor, ini juga gampang, kuat, dan tentu saja ini mudah untuk kita bawa kemana-mana karena bentuknya tidak terlalu besar dan beratnya hanya sekitar 10 kg saja, tidak sampai. Nah, buat rekan-rekan mungkin yang tertarik dengan Power Station Bluetooth EB70 ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembelian dan keterangan lengkap mengenai Power Station Bluetooth EB70 ini. Baik rekan-rekan, sampai di sini dulu untuk review kita kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan referensi buat rekan-rekan mungkin yang sedang mencari power station yang bentuknya tidak besar, kapasitasnya sedang, dan memang harganya juga lebih murah daripada yang kita menggunakan AC 200 mesh kemarin. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.